Salam, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kita dalam channel ini, channel Langsung Sitorus. Dan kita akan membicarakan pada kesempatan ini firman yang menjadi evangelium pada tanggal 10 September tahun 2023, yakni minggu yang ke-14 setelah Trinitas. Pada kesempatan ini juga saya mohon kesediaan kita untuk membagikan video ini dan mengajak kawan-kawan kita untuk subscribe, dan bagi yang belum subscribe saya mohon agar di-subscribe, dan saya mengucapkan terima kasih bagi semua kawan-kawan yang sudah subscribe. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita pada kali ini. Untuk itu mari kita mulai perenungan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas tuntunan-Mu sehingga kami dapat belajar lagi dari firman-Mu, dan kami haus akan firman kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Berikanlah itu kepada kami oleh karena kasih-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih diambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 11. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Nabi itu di sana. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam halaman kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan begini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, organisasi manapun kalau ada anggotanya yang menyimpang jalannya dari garis-garis besar yang telah ditentukan oleh organisasi itu,
maka akan disuruh orang atau pimpinan partai itu akan memperingatkannya agar kembali kepada perjuangan partainya atau kepada perjuangan organisasinya, agar dia jangan lari tetapi kembali setia kepada organisasi. Dalam hal agama pun begitu. Setiap agama menginginkan para penganut masing-masing setia terhadap ajaran yang diterima mereka dan setia memuja dan menyembah atau mengikuti, mematuhi sembahan yang mereka ajarkan dalam agamanya tersebut. Itu satu semangat semua, setiap agama dan agama yang lain itu. Tapi metodenya banyak yang berbeda-beda, sama sekali berbeda. Dulu pada awal kekristenan atau abad ke-8 atau abad ke-10, sewaktu kekristenan mau menyebar ke Eropa dan sudah menjadi besar kekristenan itu, ada seolah-olah paksaan ya agar setiap penduduk di daerah kekristenan itu harus menganut agama Kristen, menjalankan ajaran Kristen, dan mematuhi Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Itu dilakukan dengan tangan keras. Jangan dulu kita katakan tangan besi, tetapi betul-betul orang merasa dipaksa untuk bertobat. Dan di Jerman sendiri ada, di Germania, ada kampung yang selalu mengingat bahwa kakek moyangnya dulu ada dipaksa menjadi Kristen. Namun mereka keturunan-keturunan sekarang masih setia menjadi Kristen. Dan metode-metode seperti itu ada juga yang mempraktekkan sekarang ini. Jadi orang dipaksa harus bertobat dengan tangan keras, dengan senjata. Bahkan ada yang menganjurkan, ya, kuasai dulu semua daerah itu, ya. Dan siapa penguasa daerah, dia akan penguasa agama. Itu pada zaman reformasi terjadi demikian. Ya, kalau rajanya sudah Protestan, penganut reformasi, semua penduduknya harus penganut reformasi atau Protestan. Dan kalau rajanya Katolik, semua penduduk yang ada di situ harus menjadi Katolik. Jadi orang yang tidak mau Katolik di daerah Katolik menjadi bermigrasi ke daerah Protestan, dan sebaliknya orang Protestan yang tidak mau menjadi Katolik harus bermigrasi dari daerah Katolik ke daerah Protestan. Dipaksa dan terpaksa. Ada yang mengatakan, ya pilih salah satu. Kau mau mengikut sembahan kami, ajaran kami. Kalau tidak, kau harus bayar upeti. Kalau tidak mau bayar upeti, karena kau dihitung sebagai warga negara kedua, darahmu halal untuk dipenggal. Hidupmu adalah harus diakhiri, katanya. Jadi banyak yang takut. Ya, itu metode kekerasan untuk mentobatkan orang yang tidak sejalan seagama dengan kelompok tertentu. Dan itu sangat ditentang oleh prinsip-prinsip kemanusiaan sekarang ini. Dan orang Kristen sudah sangat menyadari bahwa metode penginjilannya, metode pentobatan orang yang pernah dilakukannya, sebagai saya katakan itu adalah metode yang tidak alkitabiah. Dan sekarang banyak ditinggalkan. Dan sewaktu kebangkitan penginjilan sedunia, pengutusan para misionaris ke seluruh dunia, metode pentobatan orang dengan kekerasan itu
sudah ditinggalkan. Yang dilakukan adalah metode yang membimbing orang ke jalan yang lebih baik, ke kehidupan yang lebih baik, dengan memberikan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih baik, dan semuanya harus lebih baik. Masyarakat yang lebih baik diciptakan. Dan dari itu banyak negara-negara atau daerah-daerah yang penduduknya menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan mereka itu sampai sekarang menjadi bangsa atau orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita mendapat pedoman pelaksanaan pentobatan orang yang belum menjadi seagama, seiman dengan kita, dan juga untuk mentobatkan orang yang sempat menyimpang jalannya dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam Matius 18 di epistel kita sudah diberitahu metode itu. Temui apa bata, ingatkan, bujuk, dan kemudian 6 mata atau 8 mata baru dibawa ke jemaat, dibicarakan di jemaat, baru apabila tidak mau bertobat dianggap sebagai pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Namun kita ingatkan apabila itu pun kita anggap sebagai sudah menjadi pemungut cukai, kita harus berusaha juga untuk membuat dia menjadi pemungut cukai yang menjadi pengikut Yesus seperti Lewi Matius pemungut cukai itu. Jadi metode Kristen itu sangat-sangat manusiawi dan sangat memperhatikan kemanusiaan. Ya, Bapak Ibu saudara, Yehezkiel juga diangkat Tuhan menjadi penjaga. Ya, apa yang harus dijaga? Dia skopos yang bisa melihat seperti teropong yang melihat kehidupan pengikut Tuhan. Lihat sopeh yang betul-betul seperti yang duduk di menara tinggi, ya, duduk di menara tinggi di sana untuk memperhatikan apakah ada domba-domba yang keluar dari kandang atau dari penggembalaan sehingga bisa dihantam oleh binatang-binatang buas. Dia berada di atas menara itu. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang harus dijaga? Tentu penjaga seperti Nabi Yehezkiel seperti dialaminya di daerah pembuangan Babel, di mana bangsa Israel itu sudah dijajah, sudah dibuang. Dia harus memelihara kerohanian mereka, dia harus peduli akan kehidupan sehari-hari mereka, dia harus peduli tentang mempertahankan budaya kehidupan mereka yang baik yang telah dibangun Tuhan dulu di negeri Israel, ya, agar eksistensi mereka tidak hilang, agar kehidupan mereka tidak menjadi sama dengan dunia di mana mereka berada. Paulus mengingatkan kan, kiranya kehidupanmu tidak menjadi sama dengan kehidupan orang-orang duniawi ini, katanya. Jadi kita harus berubah, harus menyesuaikan diri kepada kehendak Tuhan. Tapi apa itu kehendak Tuhan? Tentu saja kehendak Tuhan itu sangat banyak sekali. Sehingga sangat banyak juga yang harus diperhatikan oleh gembala yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga, mengaramoti umatnya agar jangan ada yang menyimpang dari kehidupan yang dianjurkan oleh Tuhan kita. Tentu saja yang harus dijaga umatnya harus betul-betul sebagai menganut kepercayaan yang benar tentang sembahan mereka Jehovah Elohim pencipta langit dan bumi. Ya, banyak orang yang hanya percaya kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi tidak benar kepercayaan. Jadi seorang penjaga yang ditugaskan Tuhan mengaramoti umatnya harus juga menjaga agar iman kepercayaan setiap orang dalam lingkup penggembalaannya benar-benar sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi jangan ada Allah lain padamu selain aku, kata Tuhan, ya. Jadi yang terus terang
Dia harus menjaga agar setiap umatnya itu setia benar-benar menjalankan hukum-hukum Tuhan. Ya, jangan membuat patung untuk disembah dan lain-lain ya. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ya, harus menguduskan hari Sabat ya. Walaupun di negeri pembuangan, mereka harus mau menguduskan hari Sabat. Walaupun bait Allah tidak ada lagi, mereka harus juga menguduskan hari Sabat. Ya, di tepi sungai di Babylon itulah Yehezkiel melayani dan menghimpun umatnya dan mengajar mereka agar betul-betul memelihara perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, atau kita harus hormati ayah dan ibu. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginginkan harta orang lain secara doba, kan gitu. Jangan inginkan istri orang lain dan lain-lain. Hukum-hukum itu, dan hukum yang terutama itu sudah juga disebutkan dalam perjanjian, mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Tuhan Yahuwah itu, Yahuwah Elohim dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, ya. Jadi dengan segenap pikiran kita, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan kita harus melakukan kepada sesama kita itu apa yang kita inginkan dia lakukan kepada kita. Jadi harus dijaga itu. Makanya tidak ada waktu yang luang yang terlepas. Seperti ibarat yang jaga malam ya. Walaupun malam juga dia tetap waspada akan bahaya-bahaya yang akan menyerobot ke daerahnya itu. Ya. Apalagi yang harus dijaga? Budaya mereka harus betul-betul menjadi budaya yang direformasi terus, diperbaharui, jangan kolot, jangan kelewat, ya. Tetapi terus bisa diperbaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kontekstualisasi budaya dan firman Tuhan dengan bagus. Dia harus tuntun itu, ya kan? Apalagi harus dijaga, ya. Hukum-hukum kemanusiaan harus berjalan. Dan kitab Musa juga mengaturkan hukum-hukum kemanusiaan, ya. Ya, hukum kekeluargaan, semuanya harus dijaga. Orang-orang harus diperingatkan, diberitahu bahwa mereka benar atau memang sudah menyimpang, ya kan? Apalagi perekonomian juga harus dijaga. Jangan sampai ada orang yang kaya karena korupsi melulu, ya. Kehidupan sosial juga, tanggung jawab sosial juga, tanggung jawab diakoni juga harus dijaga. Harus dibentengi umat itu agar betul-betul bisa menjalankan tanggung jawab sosialnya. Apalagi pendidikan anak-anaknya, ya, seperti yang dianjurkan Musa, bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu, ya. Ayah harus menjadi imam di setiap rumah dan selalu membicarakan firman Tuhan di keluarganya sehabis makan malam, ya. Jadi betul-betul itu kehidupan. Jadi cara berpakaian juga harus dijaga, ya, cara duduk, ya, cara beradat juga harus dijaga agar semua berjalan dengan kehendak Tuhan. Tentu saja semua ini dilakukan dengan penuh kebahagiaan dan kebebasan, dan tidak seperti dilakukan oleh Farisi, menjadi hukum-hukum itu memperbudak orang, ya. Tetapi hukum-hukum yang dilakukan, aturan-aturan dalam menjaga bangsa atau umat Tuhan harus dalam rangka membangun kehidupan mereka yang semakin baju, yang semakin indah, semakin bagus. Jadi kita harus peringatkan mereka. Tuhan itu mengatakan bahwa hai anak manusia, katanya. Tidak dikatakan hai Yehezkiel. Kalau terlalu hai Yehezkiel terlalu sama dia itu. Ini hai anak manusia, dan kamu pun anak manusia, kita pun anak manusia semua. Sampai sekarang berlaku kata-kata Tuhan. Kamu kuangkat menjadi penjaga umatku, penjaga orang-orang yang menjadi pengikutku agar betul-betul berjalan atau hidup sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Dan kalau ada yang menyimpang,
entah menyimpang dalam perekonomian, menyimpang dalam hukum, menyimpang dalam budaya, menyimpang dalam apa, tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan, harus diperingatkan. Karena apa? Tuhan ingin penjaga dan yang dijaga sama-sama selamat. Dan kalau lalai, orang yang menjaga dan yang dijaga sama-sama celaka, kan kayak gitu. Jadi demi tidak sama-sama celaka, tetapi harus sama-sama selamat, penjaga harus melakukan tugasnya 24 jam satu hari. Penjagaan itu terjadi dalam doa dan pergumulan iman, dan juga dalam pergaulan sehari-hari, ya. Bukan hanya dalam ibadah-ibadah, bukan. Dalam pergaulan sehari-hari harus saling menjaga gitu. Ya, semua kita saling menjaga. Karena setiap orang yang merasa anak manusia, masih anak manusia, bukan anak kera, dia harus menjaga temannya sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Kalau tidak, risikonya nanti mati kau yang tuntut. Tapi kalau sudah diperingatkan dosanya, ya itu mati pun itu kita tidak dituntut. Jadi untuk melepaskan hukuman kepada kita, kita harus berani melakukan penjagaan itu, tanggung jawab penjagaan itu, ya. Ya memang mengalahkan dosa itu adalah sangat sulit. Karena iblis yang menjadi backingnya dosa, kan. Jadi iblis selalu merayapi pikiran orang agar terus bisa menyimpang dari jalan yang benar. Jadi bukan hanya orang yang berdosa itu yang menjadi lawan kita. Iblis juga menjadi lawan kita di sana. Dan itu sangat cerdik dan sangat lihai memperdaya manusia. Bukan memberdayakan, bukan memperdaya, membodoh-bodohi manusia. Sehingga seolah-olah kebodohan itulah yang hidup yang lebih bagus. Ya. Jadi dalam beragama, jalan agama juga dipakai iblis untuk membawa kita menyimpang dari jalan Tuhan. Hati-hati juga, agama kita harus waspada, ya. Waspadai agar keagamaan kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Agar keagamaan kita tidak menjadi keagamaan yang sesat, tetapi keagamaan yang benar, kepercayaan yang benar. Makanya kita selalu terus mempergumulkan apa yang kita dapat pahami dari firman Tuhan, dari Alkitab keseluruhan, bukan sebagian-sebagian, ya. Dan kita jalan di sana bersama Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita. Kalau ada seperti orang Israel yang sudah berkata, ya kami sudah sangat berdosa. Mereka sadari di pembuangan bahwa kakek moyang mereka sudah sangat berdosa. Dan mereka sadari pembuangan yang dialami mereka adalah sebagai hukuman atas dosa. Tidak ada lagi keselamatan bagi kami, katanya. Ya, kita harus sadarkan orang-orang yang sudah bisa merasa putus asa seperti itu, bahwa jalan keselamatan keluar dari kedosaan itu ada di dalam Yesus Kristus, yang firman Allah yang menjadi manusia, yang membawa kabar baik, jalan keselamatan, yang menganugerahkan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia, terutama kepada umatnya yang menyambut karya Tuhan yang melakukan pengampunan dosa itu. Ya, memang kita tidak memberikan kurban-kurban pengampunan dosa lagi, atau penghapusan dosa. Darah Tuhan Yesus telah dicurahkan di Bukit Golgota, ya. Penderitaan telah menyelesaikan semua penderitaan kita. Tetapi kita harus sambut, umatnya harus menyambut. Kalau ada umatnya atau seseorang tidak menyambut karya Tuhan Yesus, kita harus peringatkan. Ya, kalau dia masih mencari-cari pengampunan dosa dari kampung-kampung sana, dari kota-kota sana, atau ziarah-ziarah kemana, tidak kepada Tuhan Yesus, kita harus peringatkan bahwa itu jalan yang sesat, bahwa kita hanya tinggal menerima, menikmati pengampunan dosa dan hidup sesuai dengan sifat orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Ya jangan diulangi lagi dosa-dosanya. Itu artinya bertobat, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya tegas Tuhan mengatakan Dia tidak menginginkan kematian daripada orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan menginginkan agar orang-orang berdosa menyadari dosanya,
lalu kembali kepada jalan yang benar. Dosa kan artinya menyimpang, pilit, tidak mencapai sasaran nanti. Jadi kalau sudah disadari dosanya, dia harus kembali ke jalan yang lurus. Mana jalan itu? Ya, kita perkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan di sanalah kita berjalan menuju kehidupan yang sangat baik di dunia ini, dan nanti juga kehidupan yang sangat baik di sorga kelak. Apabila kita sudah meninggalkan dunia ini kan, jadi yang diinginkan oleh Tuhan, seperti dalam Yeskiel 33 ayat 11 itu dikatakan ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Dan seruan yang sangat tegas, bertobatlah, bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu harus menginginkan kematian kan itu? Apa artinya bertobat? Yohanes Pembaptis juga sudah menyerukan pertobatan. Kita baca ulang itu. Artinya kita mau rela meninggalkan kehidupan yang salah, yang merugikan orang lain, yang merugikan Tuhan dan merugikan diri kita. Walaupun memang agak kita rasa menguntungkan diri kita, tapi sudah merugikan orang lain, sudah merugikan Tuhan, kita harus tinggalkan itu. Sehingga kita terhitung sebagai orang yang bertobat, dan yang kita hidupi adalah ya menguntungkan sama kita, menguntungkan sama orang lain, dan menguntungkan sama Tuhan. Apa untungnya Tuhan? Kita muliakan namanya. Tuhan yang menjadi raja kita, penuntun kehidupan kita. Itu artinya bertobat. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas tuntunan firman-Mu. Kiranya kami juga akan semakin diperkaya dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang lain tentang apa yang Kau katakan dalam firman-Mu ini. Kuatkan kami Tuhan untuk saling menjaga, saling mengaramoti dalam kehidupan yang telah Kau tunjukkan dan Kau anugerahkan kepada kami. Termulialah nama-Mu dalam kehidupan kami, juga di negara kami. Lindungi bangsa kami Tuhan, agar tidak menyimpang dari kebenaran iman yang telah Kau tanamkan di dalam kehidupan bernegara kami. Sehingga negara kami benar-benar aman, sentosa, dan damai, walaupun terjadi gejolak-gejolak politik yang sangat hebat sekarang ini di tahun politik menuju pemilihan umum dan pemilihan presiden yang sekarang. Kiranya bangsa kami tetap saling berangkulan, tetap bersatu di dalam kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Hanya kuasa Roh Kudus pula yang dapat mengikat kami semua. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.